Hari ini kita akan membahas tentang salah satu bahan yang seringkali jadi senjata rahasia para pedagang bakso supaya rasa baksonya itu lebih lezat lagi. Nah, barang yang akan saya bahas hari ini adalah mentega, tentang bagaimana kita bisa menggunakan mentega ini supaya hasil bakso kita lebih enak lagi rasanya. Akan ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini, beberapa topik tentang mentega. Yang pertama adalah mentega sendiri itu apa? Nah, mentega sendiri itu adalah merupakan sebuah bahan yang terbuat dari lemak hewani, dimana karena dia terbuat dari lemak, tentu secara fungsi akan menghasilkan rasanya jauh lebih lezat. Nah, kalau kita ngomong tentang rasa, mau untuk bakso atau mau untuk jenis makanan yang lain, rasa yang enak, rasa yang lezat itu selalu dihasilkan dari dua. Yang pertama adalah dari lemak, dan yang kedua adalah dari bumbu-bumbu. Nah, karena kita tidak membahas tentang bumbu, kita hanya membahas tentang lemak, maka tentu memberikan mentega itu bisa menghasilkan rasanya jauh lebih enak, lebih lezat lagi. Karena pada dasarnya semua makanan kalau daging yang mengandung lemak itu seharusnya bisa merangsang supaya lebih enak. Tinggal masalah ada orang yang cocok untuk mengkonsumsi lemak dalam jangka yang besar, ada yang sedikit. Nah, itu kembali ke selera masing-masing. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan gini, bedanya mentega sama margarin itu apa? Nah, kan dua-duanya ini lemak dan fisiknya juga mirip-mirip. Sebenarnya kalau ditanya secara fungsi itu sama, bedanya itu cuma asal muasalnya, dimana kalau mentega itu terbuat dari lemak hewani, sementara kalau margarin itu terbuat dari lemak nabati, yaitu tumbuh-tumbuhan. Secara fungsi sama, jadi memang sih topik yang saya bahas hari ini adalah cuma mentega doang, karena kan lebih hewani, dan bakso sendiri kan juga terbuat dari daging hewan juga kan, sehingga mungkin lebih cocok. Cuma kalau ternyata Anda bikin makanan yang vegetarian, misalkan bakso vegetarian, mungkin Anda tidak bisa pakai mentega, tapi Anda bisa pakai margarin. Nah, secara prinsip sama, hanya yang membedakan adalah asal muasalnya dan kandungan lemaknya seberapa. Nah, nomor dua adalah seberapa kuat rasa yang dihasilkan dari menggunakan mentega ini. Tadi kan juga sebelumnya saya bilang kalau bedanya margarin sama mentega itu cuma beda di seberapa kuat lemaknya. Prinsipnya gini, suatu makanan, suatu produk misalkan bakso, atau mungkin kalau Anda bikin yang lain misalkan sosis, nugget, dan lain-lain, rasa yang akan lebih kuat, lebih enak itu dihasilkan kalau menggunakan lemak yang lebih besar. Problemnya, nah ini secara tekstur ya, problemnya kalau kita menggunakan lemak yang semakin banyak, yang jadi masalah rasanya mungkin enak, tapi kualitasnya tuh turun. Dalam arti tekstur kenyalnya, tekstur crustnya itu akan selalu turun. Sehingga pemakaian lemak untuk kita bikin bakso itu seharusnya perlu dibatasi, tidak boleh terlalu banyak. Contohnya gini lah, kalau Anda biasa bikin bakso ayam lah, misalkan Anda pakai dari dada ayam. Nah, dengan resep yang sama, kandungan tepungnya sama, Anda bisa dapatkan kenyal yang ya misalkan nih nilainya 8. Sekarang Anda ganti, Anda mau yang lebih enak, Anda bisa menambahkan kulit ayam. Jadi sebagian dari dada ayamnya tadi diambil, diganti kulit ayam. Secara hasil, secara rasa seharusnya bisa lebih lezat, tapi secara tekstur akan dia turun. Kalau tadi yang murni dada misalkan 8, mungkin sekarang jadi 7 atau 6. Nah, misalkan lebih ekstrim lagi, oke, saya ganti lagi supaya rasanya lebih enak lagi. Dadanya diganti paha, karena paha kan lebih basah, lebih berlemak, plus menggunakan kulit tadi. Secara tekstur dia akan lebih turun lagi. Nah, prinsipnya semakin banyak lemak yang akan kita pakai, itu akan menurunkan kualitas dari teksturnya, gigitannya, kenyalnya, crustnya, dan sebagainya itu akan turun, meskipun secara rasa lezatnya jadi naik. Nah, kalau sudah gini, kita sebagai pedagang tentu kan yang dimau orang itu selalu ada dua, rasanya enak dan juga gigitannya itu juga enak, kenyal, crustnya bagus. Sehingga kita perlu ngambil tengah-tengahnya yang pas itu gimana. Jadi jangan sampai yang terlalu enak rasanya tapi teksturnya ngedrop. Sebaliknya juga teksturnya bagus nih, kenyal, crustnya bagus, tapi rasanya itu lemaknya secara rasa kurang, sehingga yang mengandalkan bumbu juga ya mungkin orang kurang puas, sehingga kita perlu cari tengah-tengahnya. Kalau kita sudah ngomong masalah mencari tengah-tengahnya, tentu mentega memiliki keunggulan karena dia memberikan kandungan lemak yang jauh lebih besar daripada kita menggunakan lemak seperti dari kulit ayam dan sebagainya. Secara kandungan gini, karena komposisi lemaknya dia lebih gede, dia akan memberikan rasa yang jauh lebih lezat meskipun pemakaiannya jauh lebih sedikit. Cuma sih secara kerugian memang secara tekstur idealnya itu lebih baik menggunakan kulit, karena kulit sendiri itu ada yang namanya kolagen, di mana kolagen itu mengandung protein, dan selalu kan protein itu bisa membantu mengenyalkan, sehingga pemakaian kulit sama pemakaian mentega kalau dibandingkan secara tekstur seharusnya lebih bagus yang kulit, tapi secara rasa lebih kuat yang mentega.
Tinggal masalahnya kita mau pakainya berapa banyak di adonan kita. Nah, ini yang nanti perlu dicari tahu lagi. Cuma kalau kita cuma ngobrol masalah rasa, mentega akan memberikan keunggulan yang lebih baik daripada menggunakan kulit. Nah, nomor 3 yang akan kita bahas setelah kita tahu bahwa mentega itu bisa memberikan rasa yang lebih lezat meskipun pemakaiannya tidak perlu terlalu banyak, adalah bagaimana kita bisa memastikan supaya tekstur dari bakso kita ini tetap bagus. Jangan sampai meskipun kita sudah pakai mentega, hasilnya itu ngedrop. Nah, kata kuncinya sebenarnya simpel. Karena kita pemakai mentega itu adalah kandungan lemaknya banyak, kita perlu sesuatu bahan yang akan mengikat mentega tadi, lemak tadi, supaya dia menyatu dengan bakso kita. Kalau Anda ngikutin channel Halal saja, tentu Anda sudah tahu barang yang bisa mengikat lemak itu selalu adalah protein. Nah, jadi kalau Anda mau hasilnya lebih optimal, lebih bagus, meskipun Anda menggunakan lemak yang cukup banyak, cukup tinggi, Anda bisa menambahkan protein seperti dari ISP atau M100FT. Kalau ditanya putih telur gimana Pak? Putih telur bisa membantu karena dia kandungan protein, cuma Anda perlu ingat kandungan putih telur itu ada cairannya. Kan bentuknya cair tuh, sehingga kemampuan dia untuk mengikat lemaknya tentu tidak akan sebagus yang murni bubuk seperti ISP atau M100FT. Sehingga kalau ditanya apakah menggunakan putih telur bisa akan lebih baik daripada Anda tidak pakai. Tapi kalau mau yang lebih optimal, Anda bisa mengganti putih telur dengan ISP. Lebih bagus lagi Anda menggantinya dengan M100FT. Ada hal kedua selain masalah tekstur yang perlu diperhatikan adalah gini, jenis produk yang Anda bikin tuh apa? Contoh nih, misalkan Anda bikin bakso, Anda bikin sosis, Anda misalkan bikin yang pentol, Anda bikin cilok. Dari keempat produk yang berbeda tadi, pemakaian lemaknya, pemakaian mentega yang bisa diberikan supaya rasa lezatnya itu lebih kerasa, itu beda semua. Kenapa? Gini, dari tiap keempat hal yang saya sebutkan tadi, bakso, terus sosis, terus pentol, terus misalkan cilok, kandungan tepungnya ini kan berbeda-beda. Nah, karena kandungan tepung yang berbeda-beda, sehingga biasanya kebutuhan untuk penguat rasanya itu juga berbeda-beda. Karena prinsipnya gini, semakin banyak tepungnya, dia akan semakin menutupi masalah rasa. Sehingga mungkin, misalkan kita ekstrim ya, bakso sama cilok. Karena cilok kandungan tepungnya super banyak, seharusnya pemakaian menteganya itu jauh lebih banyak di cilok supaya rasa lezatnya itu lebih kerasa. Nah, misalkan nih bakso sama sosis, karena pada dasarnya kandungan sosis dagingnya tidak terlalu banyak dan sudah memakai bahan yang mengandung lemak, mungkin takaran pemakaiannya di sosis jauh lebih sedikit, di bakso bisa lebih banyak karena bakso lebih dominan di dagingnya. Sehingga kembali, jenis produk yang Anda bikin apa itu juga akan menentukan takaran mentega yang pasnya berapa. Makanya kembali kalau ditanya ada patokan enggak, jawabannya enggak ada. Itu perlu trial dan error dan perlu memperhatikan keseluruhan resep. Ya, cuma prinsipnya mungkin kalau mau lebih gampangnya, semakin banyak kandungan bahan yang menutupi rasa, misalkan seperti tepung, air, nah itu Anda mungkin perlu menggunakan mentega yang lebih banyak lagi jumlahnya. Hal terakhir yang perlu kita ingat, tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa mentega itu kalau terlalu banyak karena kandungan lemaknya yang tinggi, dia membuat teksturnya jadi empuk kan. Nah, empuk yang saya maksud itu bukan empuk yang kenyal. Nah, kenapa kok saya bahas hari ini? Karena ada satu pertanyaan yang unik tuh, saya lupa dari mana, itu gini. Kalau cilok, resepnya nggak pas, terus kalau cilok sudah dingin, lama-lama kan jadi keras alot. Gimana kalau ditambahkan mentega supaya hasilnya empuk? Nah, secara logika pertanyaan ini benar, tepat, masuk akal, tapi secara fungsi tidak bisa berjalan demikian. Kenapa? Karena gini, kalau kita ngomong alot, mau mengempukkannya itu memang memberikan bahan yang bisa membantu jaga lebih empuk kan. Tapi masalahnya empuk sendiri itu juga ada dua, yaitu empuk yang kenyal, yang bagus, dan empuk yang lembek. Sayangnya mentega sendiri adalah kandungan yang kedua, yaitu empuk yang lembek. Sehingga kalau kita pakai mentega untuk misalkan hasil cilok tidak cepat alot, tidak akan berfungsi. Kenapa? Kembali karena dia empuknya yang empuk lembek. Kalau Anda mau yang seperti cilok tapi lebih empuk, tetap kenyal, itu ya solusi terbaik sih menambahkan protein dan juga sodium alginat.